Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita berdua bakal menjelaskan mengenai kerajaan Ternate. Oke. Dan di sini bersama aku Azhara Ziapri Hamidah dari absen nomor 6. Dan bersama aku Queen Bisa Benar Rafisha dari absen 27. Oke. Simak terus ya videonya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Baap Masyura Malo pada 1257 Masehi, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum 1432 Masehi sampai 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Ba'abullah 1570 Masehi sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Ba'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Shah bin Mudaffar Shah yang dinobatkan pada 18 Desember 2021. Sejarah singkat Kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut Momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Ciko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baap Masyur Malamu. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masuknya Islam ke Ternate. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasinya menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan sultan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasakan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng São Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi, ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah pada 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membenangi dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Dan adapun kemunduran kerajaan Ternate.
Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Bahabullah wafat pada 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat Viosi datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, Viosi memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali Viosi. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Adapun peninggalan kerajaan Ternate. Nah, jadi peninggalan kerajaan Ternate itu salah satunya Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate seperti alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran tulisan tangan raja. Oke, Yuk. sekian penjelasan dari kita berdua. Oke, jangan lupa menonton. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.